Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam mata kuliah seminar. Nah, kemarin kita udah bahas seminar secara umum. Mungkin ada pertanyaan dari benak kita ya. Bu, saya kan mahasiswa. Nanti saya kan butuhnya pengetahuan tentang seminar proposal. Oke lah, hari ini akan saya coba bahas tentang seminar proposal di STQ BBG. Nah, kemarin kita sudah bahas ada beberapa aturan seminar yang baik itu seperti apa. Yang pertama, penuh dengan energi dan semangat ya. Ketika menjelaskan itu kita harus semangat ya Bu, suaranya nggak lembek. Terus kontak mata dengan audiens, jadi ada kontak mata antara Ibu dengan pengkaji. Terus berbicara dengan jelas dan cukup keras ya, cukup keras di sini sesuai dengan kondisi ruangan kita. Terus sesekali bergerak saat berbicara. Jadi jangan berbicaranya hanya kaku saja, tetapi sesekali bisa dibantu dengan gerak tangan atau perpindahan tempat. Tapi jangan terlalu jauh perpindahannya karena ruangan kita terbatas. Terus menggunakan anekdot atau humor yang sesuai jika dibutuhkan. Ya, kalau materinya membutuhkan itu silakan. Kalau tidak usah. Apalagi ini ibu-ibu mau seminar proposal. Terus mengenakan pakaian yang serasi. Nah, kalau di kampus kita kan sudah pasti ada ketentuan pakaian untuk seminar proposal, yaitu pakaian hitam dan putih. Terus argumen-argumen terstruktur dengan baik. Nah, ketika Ibu menjelaskan bab pendahuluan itu terstruktur dia. Maksudnya terstruktur di sini apa? Ketika kita mengungkapkan latar belakang, pasti kita awali dengan kondisi idealnya seperti apa, terus permasalahan di lapangan seperti apa, apakah sesuai dengan kondisi ideal. Kalau tidak sesuai dengan kondisi ideal, apa solusi yang kita berikan agar kondisi ideal itu tercapai. Nah, ini dia ya. Terus slide dapat dibaca, bukan di copy habis satu paragraf pluk masuk lagi ke PowerPoint enggak, tetapi inti-intinya saja. Terus tipe slide bervariasi, kalau dapat divariasikan sehingga slide-nya menarik. Terus tidak lebih dari satu slide per menit. Jadi ketika kita menjelaskan tidak lebih dari satu slide per menit. Terus ada variasi teknologi lain. Maksudnya apa di sini? Mungkin di dalamnya ibu-ibu bisa selipin juga ada animasi atau videonya. Terus selesai tepat waktu yang disediakan. Nah, biasanya kalau seminar proposal itu Ibu diminta presentasikan 5-7 menit ya. Nah, kalau ada presentasi yang baik pasti ada juga gimana sih Bu? Presentasi yang buruk itu. Nah, presentasi yang buruk itu tujuannya tidak jelas ya. Jadi latar belakang misalnya kalau latar belakangnya nggak jelas ya. Terus postur tubuh kurang baik, tidak ada kontak mata, dan berbicara dengan suara yang monoton. Nggak ada tinggi rendah nada suaranya, monoton ya Bu, datar aja. Jadi nggak ada energi dari suaranya terlihat. Terus pengulangan yang tidak perlu ya dalam presentasi atau dari pembicara sebelumnya. Terus kurang persiapan. Ini sudah akan nampak ketika Ibu menjelaskan. Apakah Ibu gagap menjelaskan atau menjelaskan dengan lancar. Terus terlalu rumit atau terlalu sangat sederhana. Ini pun kurang menarik jadinya. Terlalu rumit pun akan kurang menarik. Terus terlalu banyak slide. Nah, kalau terlalu banyak slide akan buat lama menjelaskan ya. Terus slide tidak dapat dibaca ya. Seperti tadi satu paragraf full slide-nya. Biasanya satu slide itu Bu, yang bagus itu ada 10 maksimal 10 baris. Ya, 8-10 baris. Jadi memang inti-intinya yang kita ambil. Terus penggunaan efek-efek teknis PowerPoint yang berlebihan. Saya bilang tadi harus pakai animasi. Terus Ibu penuhin dengan animasi. Tulisannya ketutup animasi. Nah, ini juga kurang bagus ya. Terus penggunaan warna yang buruk pada slide ya. Kadang-kadang warnanya gelap, tulisannya gelap. Jadi nggak matching dia, susah dibaca.
Terus penggunaan peralatan teknis yang keliru, nggak mesti pakai video, dipakai video ya. Terus melebihi waktu yang dialokasikan. Nah ini dia. Nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana sih seminar proposal di STK BBG Bu sampai kami bisa sidang? Mungkin Ibu butuh pengetahuan ini karena Ibu mungkin lagi persiapan proposalnya ya, yang sudah mengajukan judul, mungkin sedang bersiap-siap untuk seminar proposal ya, silahkan dipersiapkan slide-nya dengan baik. Isi slide-nya ya inti-inti saja, hanya 8 sampai 10 baris per slide itu ya. Nah, yang pertama ya dari awal tentunya Ibu harus mengajukan judul ke prodi ya. Nah, nanti prodi akan baca, baik ketua prodi atau siapapun yang di prodi. Nah, setelah itu, setelah judul Ibu diterima, maka Ibu akan diberi satu orang pengkaji. Jadi, proposal Ibu akan dikaji oleh satu orang pengkaji. Ya. Nah, pemberian tugas mereka itu berarti harus ada SK pengkaji. Setelah prodi ajukan pengkajinya ke akademik, Ibu akan mengambil SK pengkaji di akademik. Kenapa? SK itulah sebagai surat perintah untuk si dosen mengkaji proposal Ibu. Nah, setelah ada SK pengkaji, maka Ibu bisa bimbingan dengan satu orang pengkaji tadi sampai ACC seminar. Ya, nanti kalau ibu-ibu sudah ACC seminar, silakan melakukan seminar proposal yang didahului dengan pendaftaran ke akademik, baik secara langsung maupun secara online ya. Nah, ini dia. Jadi, Ibu akan bisa seminar proposal jika pengkaji Ibu sudah meng-ACC Ibu untuk seminar. Nah, setelah seminar apa lagi yang harus kami lakukan, Bu? Nah, setelah seminar, nanti ibu-ibu akan diberi SK pembimbing. Ya, SK pembimbing itu adalah untuk 2 orang. Jadi skripsi, Ibu sudah lanjut ke skripsi. Nggak ada lagi istilah proposal. Setelah seminar berarti di covernya sudah tertulis skripsi. Jadi skripsi Ibu akan dibimbing oleh 2 orang penguji atau pembimbing. Ya, 2 orang pembimbing yaitu pembimbing 1 dan pembimbing 2. Biasanya yang menjadi pembimbing ini adalah orang yang mengkaji proposal Ibu saat seminar proposal. Nah, setelah dapat SK pembimbing, Ibu baru bisa bimbingan dengan pembimbing 1 dan pembimbing 2 sampai ACC penelitian. Jadi, sebelum penelitian itu yang dibimbing adalah bab 1 sampai bab 3. Ya, sebelum penelitian bab Ibu hanya bab 1 sampai bab 3 ya. Jadi, nanti kalau ibu-ibu, jadi kapan kami bisa penelitian? Ketika pembimbing 1 sudah tulis ACC penelitian. Pembimbing 2 juga tulis di cover Ibu ACC penelitian. Kalau dua-duanya sudah meng-ACC penelitian, berarti Ibu bisa melakukan penelitian dengan mengajukan surat izin penelitian kepada bagian akademik. Nah, biasanya dari akademik kalau dinas minta berarti lewat dinas baru ke sekolah. Atau kalau sekolah bisa langsung dari kampus ke sekolah itu juga nggak masalah. Nanti tergantung alur di lapangan. Kalau sekolah saya minta suratnya dari dinas, maka Ibu akan ambil surat izin penelitian dari kampus, bawa ke dinas, nanti dinas akan keluarkan surat, baru Ibu bisa bawa ke sekolah ya. Terus setelah ajukan surat, baru Ibu akan bisa melakukan penelitian. Berarti penelitian ini apa? Ibu mengumpulkan data untuk bab 4. Bab 4 hasil dan pembahasan. Setelah itu, Ibu sudah olah, dah dapat Ibu buat bab 4-nya. Boleh langsung buat bab 5. Nah, Ibu bimbingan kembali dengan kedua pembimbing Ibu. Ya, kedua pembimbing Ibu sampai Ibu ACC sidang. Jadi akan dibimbing bab 4 dan bab 5-nya ya. Bab 4, bab 5 kalau sudah ACC sidang oleh pembimbing 1, ACC sidang oleh pembimbing 2 di cover Ibu, baru Ibu bisa mendaftar untuk melaksanakan sidang skripsi.
ya. Nah, seperti itulah alur bagaimana Ibu bisa seminar proposal di STQ BBG dan juga bisa sidang skripsi di STQ BBG. Nah, ini dia SOP-nya ya. Jadi, mahasiswa menyerahkan judul skripsi kemana? Ke Prodi. Prodi menetapkan judul skripsi dan dosen pengkaji dengan mengetahui waket 1. Nah, nanti kami berkoordinasi dengan waket 1 tentang judul Ibu. Terus, nanti bagian akademik mengeluarkan surat permohonan sebagai pengkaji dan selanjutnya diberikan kepada dosen pembimbing 1 atau pengkaji proposal ya. Setelah itu, mahasiswa melakukan pembimbingan proposal dengan pengkaji 1 dan dosen pengkaji menyetujui proposal untuk diseminarkan. Baru Ibu bisa mengikuti seminar. Terus, Prodi menentukan pengkaji 2, pembimbing 2 dan jadwal seminar dengan persetujuan waket 1. Nanti kalau sudah ACC, Prodi tentukan pengkaji 2, baru Ibu akan naik sidang seminarnya ya. Nanti setelah seminar, baru akademik mengatur jadwal seminar, mengeluarkan SK pembimbing. Setelah seminar dikeluarkan SK pembimbing, baru nanti Ibu mengambil SK dan melakukan pembimbingan sampai Ibu ACC sidang ya. Jadi dalam pembimbingan ini Ibu ada 2 ACC, ACC penelitian dan ACC sidang ya. Penelitian dulu baru sidang ya. Nah, itu SOP-nya. Nah, selanjutnya tugas Ibu adalah untuk mata kuliah seminar ini, pertama, sediakan bahan untuk diseminarkan. Boleh makalah, boleh proposal yang sedang Ibu ajukan sekarang ya. Jadi kalau ibu-ibu yang sudah memiliki proposal penelitian, silakan proposal itu yang dijadikan bahan untuk mata kuliah ini. Terus nanti Ibu videokan proposal tersebut seolah-olah Ibu sedang melakukan seminar. Bagaimana bentuk videonya, Bu? Boleh macam sekarang ini? Ibu videokan slide-nya dengan suara penjelasan Ibu, atau Bu, kami nggak bisa nih. Boleh kami jelaskan wajah kami aja yang nampak? Boleh. Ibu jelaskan, berarti mulai Ibu bacakan judul Ibu, latar belakang, sampai dengan bab 3. Oke? Bisa dipahami? Kalau ada pertanyaan, silahkan dipertanyakan di kolom komentar. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.